Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 17 Desember 2025 dengan judul Terputar Melekuk. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga, kami terus memuji mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, karena Tuhanlah layak dipuji dan disembah siang dan malam. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan curahkan kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan kami memahami tentang kebenaran firman Tuhan, dan kami hidupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup, dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Mari kita ikuti penjelasannya. Seringkali di saat krisis kita mendapat pelajaran yang berarti bagi kehidupan. Ketika berada dalam krisis medis, saya baru memahami respon tubuh terhadap cedera atau invasi beda. Selama musim Natal tahun 1997, saya menjadi pemilik lutut baja tahan karat yang bangga. Pada hari ketiga pasca operasi, saya kembali pulang ke rumah untuk menikmati liburan keluarga saya, tetapi kesenangannya hanya berumur pendek. Ketika blok saraf yang dibius hilang, rasa sakit yang luar biasa mulai terasa. Saya mencoba semua yang diketahui oleh perawat saya dan setiap saran yang ditawarkan dari dokter bedah saya tanpa menghasilkan kelegaan kecuali dengan otot keras. 3 minggu kemudian, saya dan suami berangkat dengan mobil kami untuk jadwal seminar yang sibuk. Suami saya melakukan segala yang dapat dia lakukan untuk memastikan kenyamanan fisik saya dengan alat bantu khusus untuk kaki saya, tetapi tidak ada yang membantu. Ketika kami kembali ke rumah 5 bulan kemudian, saya mengunjungi dokter saya dan memohon bantuan untuk meringankan rasa sakit yang menyiksa. Dia menyarankan terapi fisik. Ketika terapi, saya melihat bekas luka di bagian perut bawah saya. Saya memberitahu dia beberapa kali saya menjalani operasi. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah faktor utama untuk kebutuhan saya akan penggantian lutut. Apa? Saya tersentak. Bagaimana bisa itu terjadi? Dia menjelaskan bahwa fasia jaringan pendukung seperti jaring ikan di tubuh membentuk jaringan bekas luka atau peletakan akibat operasi atau cedera. Dalam hal ini, banyaknya pelekatan telah memutar fasia, menjepit saraf, dan menghambat aliran darah ke lutut. Hal ini berdampak kepada mengalami degenerasi tulang. Pelekatan ini dapat dilepaskan dengan tekanan yang dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang dapat melepaskan cengkeraman pada fasia. Sejak pengungkapan itu, saya menyadari bahwa luka emosional atau pengalaman diabaikan yang menimpa kita di tahun-tahun pembentukan karakter kita dapat menimbulkan bekas luka yang memutarbalikkan pikiran dan perasaan kita, sehingga memengaruhi perilaku kita.
Sama seperti terapis berbakat yang melepaskan fascia dan otot yang terputar berlekuk, bahwa surgawi kita yang penuh kasih sayang mengajari kita cara melepaskan rasa sakit emosional yang sudah terlalu lama kita bawa. Oh, kiranya kita mau datang kepadanya, mengakui kepedihan kita, dan mengikuti instruksinya, merasakan kepedihan kita dilepaskan, dan terus maju menuju kehidupan kekristenan yang damai dan produktif. Apakah Anda memiliki bekas luka dari masa lalu yang mungkin memutarbalikkan pikiran dan perasaan? Bukankah sudah waktunya membiarkan sang ahli terapis melepaskan rasa sakitnya? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.